Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa salah satu bagian yang menjadi perjuangan dari timnya Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo adalah untuk meyakinkan Yang Mulia Hakim bahwa Putri Chandrawati adalah korban dari pelecehan seksual. Tetapi kalau aku melihat ke sini ya, dengan beberapa statement dari Yang Mulia Hakim dan juga alat-alat bukti yang sudah disampaikan dari jaksa penuntut umum, sepertinya Hakim ini nanti akan yakin bahwa pelaku sebenarnya jika memang ada tentang asusila tersebut, jika memang benar ada pelecehan seksual tersebut, justru Putri Chandrawati adalah pelakunya, sedangkan Brigadir Joshua adalah korbannya. Keyakinan yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ini juga sama disampaikan dari psikolog forensik Reza Indragiri. Ada beberapa hal yang menurut aku juga penting untuk dibahas di sini karena dalam persidangan nanti kan salah satu alat bukti adalah dari keterangan ahli. Keterangan ahli juga termasuk adalah dokter psikologi yang forensik yang bisa memberikan keyakinan-keyakinan untuk Yang Mulia Hakim. Coba kita simak apa yang disampaikan dari Reza Indragiri di sini. Yang pertama adalah kalau menurut Reza bahwa tidak ada secara pribadi menurut dia akan adanya kontak seksual tersebut. Tetapi kalau memang ada kontak seksual tersebut, justru yang menjadi korbannya adalah Brigadir Joshua dengan relasi kuasa, dengan berbagai macam hal yang sampai saat ini tidak bisa kita pungkiri itu sangat janggal. Ada beberapa hal, misalnya profil dari seorang Putri Chandrawati itu bukan ciri khas orang yang telah dilakukan perkosaan ataupun juga pelecehan. Misalnya disebutkan di sini, pada saat Putri Chandrawati muncul ke depan kantor Brimob ya di Depok itu, dia mengatakan mengenalkan diri, nama saya Putri Chandrawati. Justru malah dia itu tidak mau mengisolasi diri. Profil PC tidak khas korban pelecehan seksual. Dikatakan guncangan psikologis itu biasanya mengisolasi diri, tapi dia muncul di Makobrimob. Tetapi kalau aku lihat keterangan dari tim kuasa hukumnya Putri Chandrawati, mereka mengatakan bahwa ada 4 alat bukti yang sudah merujuk bahwa Putri Chandrawati adalah korban dari pelecehan seksual. Katanya dikatakan bahwa memang Putri Chandrawati adalah mengalami depresi yang beneran, bukan bohongan. Kemudian ada konsistensi secara keterangan dari ahli psikolog forensik yang mereka hire juga benar. Tetapi kan gini ya, dari hal-hal memang benar Putri Chandrawati bisa saja keterangan dari ahli dokter ahli forensik atau psikolog forensik juga bisa mengatakan, atau psikiater juga bisa mengatakan hal ini, bahwa memang benar Putri Chandrawati tidak bohong dalam depresinya. Tetapi kan bukan menjadi penentu penyebabnya apa. Bisa aja depresinya karena menjadi perhatian masyarakat, banyak yang menghina, banyak yang menghujat, tidak menyangka akan sebesar ini depresi karena suaminya kehilangan jabatan dan juga terancam hukuman mati, termasuk juga dirinya itu kan yang menjadi penyebab juga mungkin untuk muncul depresi. Terus yang berikutnya juga adalah bagaimana mungkin yang namanya seorang korban pelecehan justru dia menolak untuk, bukan menolak lah ya, berkali-kali mempersulit tim LPSK untuk melakukan assessment menggunakan psikolog pribadinya. Dikatakan mereka sudah punya psikolog sendiri. Bisa tidak kalau LPSK itu menggunakan surat rekomendasi yang dilakukan atau dibuat oleh dokter psikolognya sendiri. Itu kan jelas sangat tidak masuk akal sama sekali. Kemudian awal-awal itu kan masih seheboh itu ya teman-teman ya, bahwa dia mengaku dilecehkan dan sebagainya, tetapi kemudian diketahui itu bohong. Menurut aku sih yang ini adalah indikasi Putri Chandrawati ini pura-pura menjadi korban sih ya, playing victim lah ya gitu. Dan memang apa ya, kalau dibilang orang playing victim itu banyak ya kejadian di Indonesia, misalnya kayak koruptor gitu. Saya tidak melakukan korupsi, saya punya anak dan sebagainya, bla bla bla, ngebawa anak lah, ngebawa keluarga. Itu yang memang dilakukan oleh Putri Chandrawati untuk mencari simpati, selalu menjadikan anak justru malah menjadi tamengnya, bukan sebagai hal yang mengingatkan dia untuk tidak melakukan hal seperti itu. Tetapi gini teman-teman, kalau aku melihat secara fair aja ya, Putri Chandrawati, apalagi juga ada salah satu keterangan dari yang mengaku bernama Satpam ya, mengaku bernama Damson, Satpam dari Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo di rumah pribadinya. Itu kan dikatakan bahwa kebiasaan dari Brigadir Joshua katanya sering pulang malam, gonta-ganti hiburan malam lah, ya hubungan dengan alkohol, seksual dan sebagainya. Ini sih menurut aku lagi ada kayak serangan-serangan secara
secara apa ya, secara media sosial, karena ya aku yakin sih tujuannya adalah untuk di persidangan juga, hakim juga manusia biasa, pasti juga akan melihat bagaimana perkembangannya di masyarakat. Yang dilakukan dari timnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati kayak sekarang tuh sedang memutarbalikan, mencoba mencari kesalahan ataupun kelemahan-kelemahan dari Brigadir Joshua untuk dipublikasikan agar mengurangi simpati. Karena simpati masyarakat Indonesia itu memang banyak banget untuk Brigadir Joshua, dan ini adalah yang cukup memberatkan untuk timnya Ferdy Sambo. Kalau aku lihat di sini, misalnya kayak si Damson ini ya, berusaha mengatakan bahwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo adalah orang yang baik, begitu sayang kepada ajudan semuanya. Terus juga dikatakan bahwa dia ini Brigadir Joshua tuh punya banyak uang, sering traktir dia minum yang harganya itu 2 juta, belasan juta, bahkan saat jalan-jalan ke Bali juga memberikan oleh-oleh untuk katanya perempuan idaman lainnya di Jakarta. Itu adalah hal-hal yang menurut aku fitnah ya, karena tidak ada buktinya seperti apa. Tetapi yang aku analisa, kalau teman-teman kan sudah komentarnya di video aku sebelumnya pada saat aku membahas itu, banyak yang bilang itu adalah salah satu strateginya dari timnya PC dan juga FS agar membuat masyarakat itu percaya. Karena apa? Karena kalau Brigadir Joshua jika benar kelakuannya seperti itu, bla 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 yang sudah aku bahas di video sebelumnya, itu akan memudahkan framingnya mereka. Oh, wajar aja Putri Chandrawati bisa aja dia dilecehkan karena bisa aja Brigadir Joshua itu berada di bawah pengaruh alkohol. Padahal juga dalam hasil otopsi sudah jelas-jelas dikatakan dalam tubuh Brigadir Joshua tidak ditemukan alkohol ataupun juga obat-obatan terlarang. Kan awal-awal kan banyak yang bilang gini, bisa aja Anjas, jangan-jangan tubuh Brigadir Joshua lagi mengkonsumsi sesuatu hal yang ngebuat dia nggak sadar. Tapi kan ternyata dalam hasil otopsi tidak ada temuan tersebut. Ya kita harus merujuk ke alat bukti ya, keterangan dari ahli. Itu adalah hal yang menurut aku saat ini sedang diperjuangkan dari timnya Ferdy Sambo. Terus ironi viktimisasi ini juga menjadi salah satu poin yang menurut aku merugikan dari timnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kenapa ini merugikan? Karena dengan mereka tidak berhasil membuktikan poin tersebut, apalagi sudah diketahui ada kebohongan yang di skenario pertama, ini akan menjadi hal yang memberatkan mereka, hal-hal yang memberatkan timnya FS dan juga PC di persidangan. Dan ini bisa membuat mereka akan terkena hukuman yang maksimal, yaitu adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, karena memang yang dikenakan pasalnya untuk kedua individu tersebut adalah pasal 340, yakni adalah pembunuhan berencana. Seandainya mereka tidak membuat cerita skenario mengenai pelecehan tersebut, mungkin memang kena pasal 340, tetapi ada banyak yang meringankan. Itu adalah bagian pertama menurut aku juga memberikan kayak bumerang, senjata untuk mereka sendiri. Yang kedua, kenapa ini juga penting harus dibahas, karena ada nama baik dari Brigadir Joshua yang harus dibersihkan. Brigadir Joshua sudah dihabisi, ditembak, kemudian difitnah ini dan itu, menurut aku nggak fair sama sekali. Makanya pada saat keluarga Brigadir Joshua dalam persidangan dengan terdakwa Barada Eliezer, itu kan mereka semua mengatakan keluarganya, kau berkata jujur lah ya, jangan kau ikuti lagi skenario dari Putri Chandrawati, PC, ataupun FS juga Ferdy Sambo, karena kasihan, ada nama baik yang harus dibersihkan. Menurut aku keluarga dari Brigadir Joshua, menurut aku ya nggak boleh berhenti begitu aja, walaupun dikatakan dari banyak ahli hukum, motif ini sudah tidak penting lagi, tidak akan merubah apapun putusannya. Motif ini tidak akan, seandainya memang tidak ada pelecehan tersebut atau ada pelecehan tersebut, tetap sudah akan terkena pasalnya adalah pembunuhan berencana. Tetapi di sisi lain adalah kayak psikologi dari keluarganya Brigadir Joshua yang juga harus difikirkan. Nama baiknya itu adalah yang penting juga. Makanya aku melihat juga kalau dari keterangan dari Kamarudin Simanjuntak ya, dia ini sangat yakin dan juga percaya bahwa tidak ada tentang pelecehan seksual itu. Kita semua sudah yakin lah, tidak ada lah pelecehan seksual tersebut. Dengan kalau memang ada, kenapa kok alat-alat buktinya dihancurkan semua? Justru itu akan bisa meringankan Putri Chandrawati. Tetapi memang nggak bisa menutup mata kalau memang tidak ada peluangnya. Mungkin kalau pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua boleh dibilang mungkin hanya 0,1% lah ya, sangat kecil sekali dibandingkan kalau yang melakukan pelecehan itu adalah Putri Chandrawati ke
Brigadir Joshua itu jauh lebih besar secara alat bukti, yakni adalah keterangan dari ahli, misalnya dari psikolog forensik Reza Indragiri juga mengatakan jika memang ada konteks seksual tersebut dan pelecehan, justru menurut saya Brigadir Joshua adalah yang menjadi korbannya dan pelakunya adalah Putri Chandrawati. Terus juga kita tahu ya, di persidangan hari ini kan ada salah satu keterangan dari Acai yang mengatakan bahwa Verdi Sambo itu di hari kejadian pada saat dia datang ke rumah dinasnya sekitar jam 6-an, dia terlihat merokok, stres, dan juga mukanya marah, emosi, kayak kesannya itu abis mergokin seseorang gitu ya. Ya kalian tahu lah ya, tipikal kalau kita lihat di YouTube, ada istri mergokin siapa, suami mergokin istri, yang begitu-begituan. Ini kok tipikalnya adalah seperti itu. Dibandingkan antara, kalau aku hubungkan dengan motif dari keterangannya Kapolri kan, asusila tersebut, ya lebih make sense-nya adalah terjadi ya perselingkuhan, terlepas itu adalah dipaksa atau tidak, dibandingkan dengan Brigadir Joshua yang melakukan pelecehan ke Putri Chandrawati. Ini harus dibersihkan namanya. Kalau memang terjadi perselingkuhan, artinya tidak ada satu sama lain yang dipaksakan. Artinya ya mungkin ada pemaksaan atau tidak, itu nanti urusan yang lain lagi. Nah kemudian kalau kita berbicara masalah Daden ya teman-teman ya, Daden ini kan ya memang diketahui memeriksa dan menghalangi Reza, adik kandung dari Brigadir Joshua, di hari kejadian tersebut, yang di situ dia juga mengatakan bahwa dia dipanggil oleh provos si adiknya Brigadir Joshua, Reza tersebut. Kemudian dia juga tidak percaya pada saat digeledah dia nggak bawa senjata, ternyata juga di motornya Reza juga digeledah apakah bawa senjata atau tidak, juga digeledah. Itu adalah kondisinya menjelang maghrib, menjelang jam 6 sore. Kalau aku bandingkan dengan data-data misal dari Acai itu ditelepon oleh Verdi Sambo sekitar setengah 6 sore. Nah artinya kurang lebih adalah setengah 6, posisinya dia kan sedang berada di rumah pribadi. Sedangkan yang lainnya itu berada di rumah dinas. Kita juga tahu ada keterangan dari Acai yang mengatakan dia juga jam setengah 6 sore itu menelpon Daden. Katanya kok bapak tidak ada, mungkin bedanya beda berapa menit ya, karena mereka nggak ketemu. Aku lihat dari fakta persidangan, Daden mengatakan ke Acai bahwa oh bapak sekarang sedang berada di rumah dinas di Duren 3 tersebut, sedangkan dia posisinya sedang berada di rumah pribadi. Ini kan adalah waktu-waktu krusial tuh menurut aku antara jam 5.10 sampai jam 6 sore. Itu adalah bagian-bagian yang sedang menjadi perdebatan. Dan sekali lagi, ini sudah jelas adalah pembunuhan berencana. Motifnya ini masih sedang kita nantikan. Apa sih sebenarnya motifnya? Apakah perselingkuhan? Apakah perkosaan oleh Putri Chandrawati ke Brigadir Joshua? Apakah Verdi Sambo memergoki? Telah terjadi hal-hal yang diinginkan oleh Putri Chandrawati pada saat di rumah dinas, makanya dia terlihat marah dan juga emosi dan nggak bisa mengontrol. Karena kalau orang sudah emosi ya terlalu mendalam, karena setiap orang tuh punya sensitifnya masing-masing. Mungkin sudah terlalu mendalam, dia nggak bisa mengontrol lagi, akhirnya terjadilah seperti ini semuanya. Terima kasih semuanya sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, dan terakhir jangan lupa subscribe channel YouTube ini, serta follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Kapun kerap semuanya, bye-bye.